Semuanya masuk. Aku lagi coba untuk ngerti. Akila kembali, tapi nggak sama. Ini hidup aku. Aku yang tentuin. Rupanya kegelisahan Akila saat terbangun tengah malam itu bukan tanpa alasan guys. Pelan-pelan ya ingatan Akila kembali pulih, terutama tentang kejadian di hari launching saat identitasnya terungkap di hadapan banyak orang. Nah, respon Akila sepertinya masih sedang berusaha memahami, belajar menerima kenapa semua itu harus terjadi. Anehnya meskipun sudah mengingat semuanya, Akila kembali justru terlihat begitu tenang. Nggak ada tangisan, nggak ada luapan kemarahan, bahkan kesedihan pun nyaris nggak terlihat. Yang ada hanya suara-suara dalam kepalanya sendiri, bertanya, meragukan, lalu mencoba meyakinkan diri bahwa semua ingatan yang muncul itu nyata, benar-benar pernah terjadi. Seenggaknya untuk pertama kalinya setelah 6 hari ini, kita kembali mendengarkan suara hati Akila guys. Kemarin jadian beneran. Semua orang lihat. Jadi itulah sebabnya kenapa pagi itu sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya dalam 6 hari ini, Akila nggak lagi mencari Fatah. Lalu ya, dengan keberanian yang masih setengah ragu, Akila keluar dari kamarnya seolah siap menghadapi dunia. Dan bertemulah dengan Papa Michael juga Mama Mayang yang langsung menangkap ada sesuatu yang berubah dari Akila. Raut cemas bercampur penasaran jelas terlihat di wajah mereka. Akila pun berusaha bersikap biasa dengan mengajak keduanya bicara, meskipun nadanya justru terdengar masih ragu. Bahkan sedikit mengejutkan, Akila mulai bisa mengambil makanan sendiri setelah beberapa hari semuanya ketergantungan. Tapi hanya sempat menyuap 1 sendok aja sebelum akhirnya Akila pamit dengan alasan capek. Sebuah perubahan kecil namun cukup ya untuk membuat semuanya terasa janggal. Nah, kebingungan itu membuat Mayang segera menghubungi Dokter Alma. Hanya dokterlah yang bisa membuat Akila terbuka tentang apa yang ia pikirkan dan rasakan. Setelah sesi konsultasi, dari hasil analisanya Dokter Alma menyampaikan nih bahwa ada 2 kemungkinan yang bisa aja terjadi. Akila bisa aja perlahan menerima semua kenyataan yang ada, lalu kondisinya akan kembali stabil seperti semula. Namun juga ada kemungkinan lain, Akila justru akan menolak semuanya. Akila bisa aja marah, menyalahkan siapapun yang ia anggap terlibat, entah itu Michael, Mayang, atau siapa aja yang menurutnya menyembunyikan kebenaran. Ya, reaksi itu sebagai bentuk perlindungan diri, semacam tameng untuk melampiaskan keterkejutannya. Namun 2 hal itu masih sebatas prediksi. Untuk saat ini Akila masih berada di fase tenang yang membingungkan, tenggelam dalam ingatan yang datang bertubi-tubi. Dan yang paling aneh, Akila sama sekali belum juga menyebutkan nama Harry. Beralih ke Fatah, pagi itu harus menghadapi pemandangan yang cukup mengusik hatinya. Ia melihat Zara turun dari mobil Ken. Keduanya tampak semakin dekat. Ken berpamitan dengan senyum hangatnya. Dan di momen itu ada sesuatu yang terasa mengganjal di hati Fatah. Perasaan yang sulit dijelaskan, antara nggak nyaman dan mungkin sedikit terluka. Zara sendiri sempat terlihat canggung ya saat menyadari kehadiran Fatah di sana. Namun Zara segera menutupin semuanya dengan bersikap biasa, menghampiri Fatah seperti layaknya teman, lalu menanyakan kondisi Akila. Obrolan mereka pun berputar di hal yang sama, tentang keinginan Zara untuk bertemu Akila. Nggak ada yang berlebihan, nggak ada kecanggungan yang dipertahankan terlalu lama. Setelahnya Zara memilih pergi terlebih dahulu. Mungkin memang itu yang terbaik buat mereka, menjaga jarak. Bukan hanya karena Tante Amanda nggak merestui hubungan apapun di antara keduanya, tapi juga karena ini memberi ruang bagi Fatah untuk memahami perasaannya sendiri. Dan bagi Zara, menjauh adalah cara paling aman agar enggak semakin terlibat lagi. Bersamaan Mohan dan Raisa nyampe. Mereka menyapa Fatah sembari menanyakan tentang kondisi Akila. Namun mereka segera pamitan saat melihat Harry mendekat. Mereka tahu akan ada pembicaraan yang lebih penting dan lebih pribadi di antara keduanya. Bagi Harry guys, momen ini nggak mudah. Harga dirinya seperti runtuh pelan-pelan. Ia adalah pacar Akila, namun justru bukan dirinya yang dibutuhkan oleh Akila saat ini. Di hadapannya berdiri Fatah, seseorang yang tanpa sadar terlihat jauh lebih punya tempat di sisi Akila. Namun Harry udah sadar banget ya untuk nggak marah, karena Fatah telah banyak membantu Akila. Harry hanya bisa jujur mengakui nggak sanggup menyaksikan semua itu secara langsung. Harry pun sangat paham bagaimana dulunya Fatah pernah berada di posisi yang sama dengannya. Namun yang mungkin Harry nggak akan pernah tahu nih guys, hanya dengan mendengar cerita tentang bagaimana dulunya Mohan menemani Akila di masa sulitnya, Fatah sampai menangis kejer sembari bersimpu di kaki Akila. Jadi hanya mendengar aja terasa menyakitkan, apalagi jika harus melihat langsung seperti yang Harry alami. Namun yang harus Harry dapatkan di pagi itu justru nasihat tajam dari Fatah agar nantinya Harry enggak memaksa Akila mengingatnya, karena kondisi Akila masih sangat rapuh. Bahkan jika nantinya sudah membaik sekalipun, belum tentu Akila siap menerima kenyataan tentang jati dirinya.
dirinya. Ucapan ini terasa seperti garis batas ya guys, seolah Fatah adalah orang yang paling memahamin, paling berhak bicara tentang Akila. Maka Harry hanya bisa tersenyum, senyum yang terasa kecut pahit. Dengan nada halus Harry menyindir seakan Fatah masih menganggap bahwa Akila adalah miliknya, sedangkan Harry adalah orang asing. Barulah di sini Fatah tersadar dan mencoba meluruskan, mengatakan bukan itu maksudnya. Namun jauh dalam hatinya Fatah tahu guys, ada bagian dari dirinya yang memang masih merasa demikian. Karena gimana pun ya, 6 hari kebersamaan dengan Akila, mengulang kenangan lama, membuka kembali perasaan yang belum pernah benar-benar selesai. Semua itu justru membuat perasaan mereka semakin dalam, dan disitulah kebingungan itu bermula. Apa yang ia rasakan sekarang bukan lagi sekedar empati. Saat jam istirahat, Fatah menyempatkan menelpon Tante Mayang nih untuk menanyakan kondisi Akila. Fatah cukup kaget ya saat mendengar kabar bahwa Akila sudah mengingat semuanya. Nah, tanpa pikir panjang, Fatah langsung minta izin untuk bisa bicara dengan Akila. Respon Akila saat itu Fatah ingin menelponnya terasa agak beda nih. Nada suaranya lebih datar, nggak lagi menunjukkan ketergantungan seperti beberapa hari ini. Namun ada detail kecil yang justru terasa hangat. Akila sempat memastikan penampilannya pada Mama Mayang, seolah Akila nggak ingin terlihat aneh, atau mungkin nggak ingin terlihat buruk di hadapan Fatah saat video call nanti. Setelah merasa siap, Akila yang menelpon balik dan langsung bertanya apakah Fatah sedang di sekolah. Pertanda bahwa Akila emang sudah sepenuhnya sadar dengan situasi. Bahkan tanpa ragu, Akila mengakui bahwa ingatannya sekarang telah kembali. Senyum Fatah pun mengembang mendengarnya. Ada lega, ada bahagia, tapi juga terselip rasa sedih. Karena meskipun Akila udah kembali, Akila belum sepenuhnya menjadi Akila yang dulu, yang ceria, yang hidup. Namun untuk saat ini itu udah lebih dari cukup. Menariknya nih guys, meskipun semuanya udah berubah, mereka masih saling menyebut aku dan kamu. Sederhana, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa masih ada ruang istimewa di hati mereka masing-masing. Percakapan itu nggak berlangsung lama. Akila mengakhirinya dengan alasan capek, bahkan sempat mengingatkan agar Fatah kembali fokus pada urusan sekolahnya. Perubahan yang terasa begitu cepat, sampai Fatah rasanya ingin menangis melihat bagaimana Akila belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, setelah panggilan itu berakhir, Akila justru merasakan sesak di dadanya, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Potongan-potongan ingatan mungkin kembali bermunculan. Semua orang melihat kalimat itu terus terulang di pikirannya. Jelas Akila kembali ke momen hari launching. Namun sepertinya kali ini bukan hanya soal fakta tentang siapa orang tua kandungnya yang mengusiknya, seolah ada hal lain yang mengganjal. Mungkinkah pemikiran Akila justru kenapa di saat itu ia meminta Fatah untuk pulang bersamanya? Kenapa bukan Harry? Seakan perasaan itu terus mengganggu ya di pikiran Akila, seolah membuka sesuatu yang belum siap ia hadapi. Perlahan Akila membuka HP-nya nih. Riwayat panggilannya hanya berisi satu nama, Fatah. Nah, entahlah apakah Akila benar-benar mengingat semua yang terjadi selama 6 hari belakangan ini, atau hanya sebagian, namun cukup untuk meninggalkan rasa yang sulit dijelaskan. Dalam kebingungannya, Akila seakan sedang terus mencoba menenangkan dirinya dan menarik nafas pelan, lalu meyakinkan hati dengan satu kalimat, ini hidup aku yang tentuin. Nah, ini kalimat tentang apa? Apakah memilih antara Harry atau Fatah? Ataukah tentang menerima, menolak, bahkan memaafkan yang berkaitan dengan identitas kelahirannya? Yang jelas seakan ini ya, untuk pertama kalinya Akila ingin mengambil kendali penuh atas hidupnya sendiri. Bukan karena ketergantungan atau karena kesepian, melainkan karena perasaan pada siapa yang lebih besar.